kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing dan berbagi bersama di forum ini walaupun via virtual ya atau via online. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru bimbingan konseling yang pagi hari ini hadir di acara ini. Baiklah Bapak Ibu, yang akan kita bahas adalah tentang strategi implementasi pelayanan BK selama pandemi dan pembuatan RPL berbasis daring ya. Kalau strateginya tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Faisal dengan luar biasa sekali. Beliau ini sebenarnya ini Bapak Ibu ya, sebenarnya Widya Iswara, cuman waktu itu kita sempat tes bersama ya. Saya memang basicnya juga dari guru BK dan mengikuti tes Widya Iswara waktu itu bersama dengan Pak Faisal. Pak Faisal ini sebenarnya juga sudah lulus, namun karena SK-nya waktu itu masih belum ini Pak ya, masih dalam proses diurus ya, SK PNS-nya sepertinya seperti itu. Seharusnya beliau sudah ada di sini bersama saya ya. Namun walaupun begitu kita masih tetap bisa silaturahmi dan berinteraksi Pak Faisal walaupun via virtual. Ya, Bapak Ibu, memang benar sekali ya tadi sudah banyak disebutkan di awal oleh Bapak Ibu dosen, Bapak Dekan tentang tentang ini ya pelayanan BK di masa pandemi. Jadi saya nanti di sini akan lebih banyak mengupas tentang RPL berbasis daring itu seperti apa. Ya, ini biodata saya tadi sudah sudah dibacakan oleh ini ya moderator. Ya, alhamdulillah prestasi saya terakhir kemarin mendapat penghargaan dari LAN Awards, baru saja mendapatkan penghargaan untuk Widya Iswara berprestasi tingkat nasional. Next. Nah, Bapak Ibu, kali ini sebelum kita ke RPL ya, RPL 1 lembar, RPL inspiratif, kita bahas dulu tentang high order thinking skill ya, HOTS dalam bimbingan dan konseling itu seperti apa. Lalu yang kedua nanti kita membahas bagaimana merancang layanan bimbingan konseling yang high order thinking skill ya dan berbasis daring karena memang sekarang kita sedang di masa pandemi, jadi daring harus kita utamakan ya. Kita dituntut untuk memiliki kemampuan lebih di bidang IT ya, dan kemampuan literasi digital kita. Salah satunya melalui pelatihan-pelatihan seperti ini Bapak Ibu ya, yang tadinya mungkin tidak terbiasa menggunakan Google Meet ya, termasuk saya, karena saya pada saat undangan itu kebanyakan menggunakan Zoom ya, jadi pernah 1 kali 2 kali sih menggunakan Google Meet ya. Jadi tadi agak kebingungan juga waktu share screen, mohon maaf. Ya, jadi ya karena terbiasa menggunakan Zoom ya. Memang benar dengan adanya pelatihan seperti ini kita akan terbiasa menggunakan IT. Ya, ini juga mengasah salah satu cara untuk mengasah kemampuan digital kita, kemampuan IT. Dan yang ketiga nanti akan kita bahas RPL 1 lembar atau RPL inspiratif. Ya. Next. Kenapa Bapak Ibu sekarang ini ya kita dituntut untuk high order thinking skill dalam setiap proses pembelajaran ya. Jadi tidak hanya proses pembelajaran, bahkan bimbingan konseling pun itu sudah high order thinking skill, dituntut untuk melakukan layanan high order thinking skill. Ya, di antaranya yaitu dari hasil PISA 2015-2018. Maaf, slide berikutnya. Nah, ini dari data yang diperoleh, prestasi peserta didik kita dari tahun ke tahun itu tidak ada kenaikannya, ya peringkatnya masih yang terbawah, ya peringkat kedua, ketiga tapi dari bawah. Contohnya di saat PIRLS program internasional reading literasi
Study ya, PILS itu di tahun 2009 dan tahun 2011 ya, peringkat ke-45 dari 48 negara. Lalu pada saat PISA, program for International Student Assessment tahun 2012 itu peringkat ke-64 dari 65 negara. Lalu tahun 2015 peringkat ke-64 dari 70 negara. Dan di INAP, Indonesia National Assessment Program, nilai kemampuan membaca itu masih 46,83%. Nah, dari data inilah Bapak Ibu ya, yang menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik kita itu masih low order thinking skill ya, masih lots ya, low order thinking skill, belum high order thinking skill. Untuk itulah di dalam kurikulum kita itu ditambahkan ya kurikulum ya, selain kurikulum 2013 di dalamnya juga terinsert pendidikan karakter, literasi dan kemampuan high order thinking skill ya. Nice. Nah, ini kalau bagannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini Indonesia dan ini negara-negara lain. Jadi peringkat kita itu selalu yang terbawah. Slide berikutnya. Next. Ini perjalanan kurikulum di Indonesia yang selalu berubah-ubah ya, mulai dari tahun 47, tahun 64, ya, tahun 68, 73, 75 diganti lagi ya. Terus tahun 84 itu kurikulum 84, di tahun 94 dirubah lagi kurikulum 94, di tahun 97 berubah lagi ya, dan di tahun 2004 itu kurikulum KBK, ya kurikulum berbasis kompetensi, terus di tahun 2006 dirubah lagi menjadi KTSP. Dan sampai sekarang di tahun 2013 dirubah menjadi kurikulum 2013 sampai sekarang kurikulum 2013 ya, sampai tahun 2020. Mungkin kalau ada adik mahasiswa di sini kurikulumnya masuk di mana ini? Kurikulum 94 mungkin ya, mulai sekolah ya. Iya. Baik, next berikutnya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Kurikulum kita selalu berubah-ubah ya karena kondisi peserta didik kita ya yang menuntut kita untuk selalu memperbaiki kurikulum. Dan yang terakhir kita menggunakan kurikulum 2013 yang terinsertkan PPK, literasi, dan high order thinking skill. Nah, high order thinking skill itu seperti apa? Pelayanan bimbingan konseling atau proses pembelajaran itu dikatakan HOTS apabila ada 3 proses ini. Yang pertama ada transfer knowledge ya, ada perpindahan pengetahuan. Lalu ada critical and creative thinking, ada proses berpikir kritis dan kreatif. Ya, dan yang ketiga ada problem solving, ada pemecahan masalah. Nah, disinilah Bapak Ibu, sebenarnya sebelum ada high order thinking skill ya, sebelum ada high order thinking skill diinsertkan dalam kurikulum, sebenarnya layanan bimbingan konseling itu sudah hot sejak dulu. Mohon maaf, tolong dimatikan speakernya yang masih nyala. Ya, jadi disinilah ya, apa namanya, sebelum high order thinking skill itu masuk di dalam kurikulum atau diinsertkan di dalam kurikulum, bimbingan konseling itu sudah hot ya, sudah high order thinking skill, sudah mengajak peserta untuk berpikir tingkat tinggi karena sudah sampai di tahap ini, sampai di pemecahan masalah ya, ada problem solving di dalamnya. Kalau kita analisis tahap kognitifnya ya ini sudah level ke-6, nanti akan kita bahas ya mulai dari C1, C2, C3 sampai C6, bahwa bimbingan konseling itu sudah sampai di tahap C6 ya, sampai di tahap problem solving. Dikatakan hot karena di situ sudah ada pemecahan masalah. Siswa sudah bisa mengambil keputusan, meng-create, membuat keputusan baru, membuat sesuatu yang baru ya. Jadi sejak dulu bimbingan konseling itu sudah hot, sudah high order thinking skill. Slide berikutnya. Next.
Ya, ini pengertian-pengertiannya nanti Bapak Ibu diberikan materi ya, saya dibaca. Lalu high order thinking skill ini mengikuti taksonomi Bloom ya. Ada 3 ranah ya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, di dalam kognitif nanti ada C1, C2, C3, C6 ya. Lalu afektifnya nanti juga ada tahap A1 sampai 6 dan psikomotor juga ada tahapan P1 sampai P6. Ini mengikuti taksonomi Bloom. Next. Dan ini tataran ya RPLPK yang HOTS. Nah, di tahap kognitif, nggak apa-apa langsung next saja. Ya, di tahap kognitifnya ya, kognitifnya itu meliputi faktual. Ya, faktual ini pengetahuan tentang elemen terpisah ya, memiliki cara tersendiri, meliputi pengetahuan tentang terminologi, detail elemen yang lebih spesifik ya. Lalu konseptual, prosedural, dan metakognitif. Jadi ini adalah tahapan-tahapan kognitif. Next. Next, slide berikutnya. Nah ini kalau saya nggak buka slide sendiri, susahnya seperti ini ya. Saya harus menunggu, saling menunggu ya. Ya. Nah ini di tahap kognitif ini, C1, ini levelnya Bapak Ibu ya. Level C1, C2, C3, C4, C5, C6. Level C1, kognitif 1 sampai kognitif 3, ini masih lots ya. Karena proses layanannya, proses pembelajarannya itu masih di tahap mengingat, memahami, mempelajari ya. Kalau kita masih mengajak peserta didik untuk mengingat atau mempelajari, ya itu berarti masih lots ya, masih low order thinking skill. Ketika sudah masuk di C4, C5, C6 ya, menganalisis, menilai, mengevaluasi, mengkreasi ya, ini sudah HOTS ya. Apalagi sudah di C6, sudah sampai di create, ya, menciptakan sesuatu, maka itu dikatakan HOTS. Next. Nah, kalau dibuat tabel KKO-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Tabel kata kerja operasionalnya. C1 itu mulai dari mengutip, menyebutkan, menjelaskan, ya, mendaftar, menunjukkan, dan seterusnya. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ya pada saat layanan atau saat pembelajaran ya, mengajak siswa untuk mengutip, mereka untuk menyebutkan lagi bukan apa sesuai dengan yang dijelaskan ya. Lalu di C2 itu memperkirakan, menjelaskan, dan seterusnya. Di C3 ini mengaplikasikan ya, menugaskan, dan seterusnya. Lalu C4 ini menganalisis ya, mengaudit, mengatur, dan seterusnya. Lalu C5 ini mengevaluasi, membandingkan, menyimpulkan. Dan tahap yang paling tinggi C6 ini sudah mulai membuat, menciptakan ya, atau create, mengambil keputusan kalau di dalam layanan BK, memecahkan masalah ya, itu sudah di level C6. Next. Ini lanjutannya, next. Lalu berikutnya di ranah afektif ya. Ranah afektif ini mulai dari A1 ya, A2 penerimaan menanggapi, A3 penilaian, A4 mengelola, A5 karakterisasi. Next. Dan ini kata kerja operasionalnya untuk tahap afektif ya. A1 itu menerima ya. Menerima itu mengikuti, menganut, mematuhi, meminati, dan seterusnya. Lalu A2 di sini menyenangi, mengkompromikan, seterusnya. A3 ini menghargai, A4 mengorganisasi, dan A5 karakterisasi menurut nilai. Next. Ini kata kerja operasionalnya. Nah, berikutnya tahap psikomotor ya, disingkat P, psikomotor, P1, P2, P3, P4, P5. Next, langsung ke kata kerja operasionalnya. Ini kata kerja operasionalnya P1, menyalin, mengikuti ya. Lalu P2 itu manipulasi, P3 presisi, P4
artikulasi, dan P5 naturalisasi. Next. Next. Ya, kita berikutnya masuk di dalam RPL yang High Order Thinking Skill. Next. Next. Ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam menyusun RPL tentunya ada komponen-komponen yang harus diperhatikan ya. Di antaranya merumuskan tujuan ya. Pastinya Bapak Ibu pada saat menyusun RPL itu harus ada tujuannya dulu ya. Pada saat merumuskan tujuan ini harus sesuai dengan karakteristik peserta didik ya, yang bisa dilihat dari SKKPD, lalu dari hasil need assessment yang Bapak Ibu lakukan di awal ya, dan kata kerja operasional. Kata kerja operasional di tahap tabel yang tadi saya jelaskan itu ya, ada C1, C2, dan seterusnya itu tadi. Lalu berikutnya menentukan dan merancang strategi layanan. Ya. Di sini kaitannya dengan model atau teknik. Model apa nanti yang akan kita lakukan dalam layanan itu. Kalau konseling individu, pendekatan apa yang dilakukan. Ya. Kalau klasikal, bimbingan kelompok, itu kan ada model-model yang bisa kita masukkan, misalnya experiential learning, problem based learning, project based learning, PJBL, ya, inquiry learning, dan lain-lain. Itu bisa kita gunakan di dalam layanan klasikal. Lalu berikutnya merumuskan langkah-langkah pelayanan secara singkat. Di dalam RPL itu ada langkah-langkahnya ya, atau sintak. Sintak itu adalah langkah-langkah. Misalnya Bapak Ibu menggunakan experiential learning atau menggunakan inquiry learning. Seperti apa langkah-langkahnya? Kita jabarkan sedikit di RPL itu. Lalu berikutnya ada penilaian. Penilaian ini adalah penilaian proses dan penilaian hasil. Ya, jadi menentukan teknik dan instrumen penilaian layanan. Kalau BK, ya BK itu kan penilaiannya proses dan hasil. Beda dengan MAPEL, Bapak Ibu ya. MAPEL tentunya di RPP-nya di situ juga ada penilaian. Kalau MAPEL penilaiannya adalah ini ya, biasanya UTS, UAS ya. Peserta didik dikatakan berhasil apabila mereka sudah melampaui KKM ya. Melampaui KKM atau memenuhi KKM yang disyaratkan oleh guru. Itu kalau MAPEL. Tapi kalau bimbingan konseling untuk mengukur keberhasilan siswa tidak bisa dengan diangkakan seperti itu ya, tapi bisa kita lihat dari penilaian proses dan penilaian hasil. Pada saat diberikan proses layanannya, bagaimana tingkah lakunya ya, bagaimana perilaku siswa tersebut, dan penilaian hasil setelah diberikan layanan, bagaimana hasilnya, ada tidak perubahan. Misalnya yang tadinya siswa ini suka terlambat misalnya, setelah diberikan pendekatan ada perubahan atau tidak. Jadi penilaian BK agak sedikit rumit dibanding MAPEL. Kalau MAPEL itu mudah sekali. Kalau dia sudah lulus UTS, UAS dengan memenuhi KKM, maka itu dikatakan berhasil. Dan apabila tidak berhasil, di MAPEL juga masih ada remedi. Nilai pun masih bisa di apa istilahnya ya, masih bisa dimanipulasi kalau MAPEL itu ya, bisa ditambah, bisa dikurangi sendiri oleh guru. Tapi kalau bimbingan konseling, perubahan perilakunya benar-benar apa namanya, tidak bisa diubah seperti itu ya. Jadi dari kita bisa mengamati dari observasi, dengan wawancara dengan teman-temannya, dengan orang tua, atau dengan angkat-angkat instrumen yang dimiliki bimbingan dan konseling. Next. Nah, perumusan tujuannya. Jadi langkah pertama adalah Bapak Ibu harus merumuskan tujuan dulu di dalam menyusun RPL. Perumusan tujuan ini dikembangkan dari SKKPD ya, dari Panduan Operasional Pelaksanaan Bimbingan Konseling. Kalau di SMP itu ada 10 tugas perkembangan ya. Kalau di SMA ada 11 tugas perkembangan ya. Jadi tujuan kita rumuskan dari sana ya.
Di dalam SKKPD itu kan ada tugas perkembangan siswa ya. Kalau di SMP tadi saya sebutkan ada 10 tugas perkembangan, di SMA ada 11 tugas, nanti kita buka di slide berikutnya. Lalu aspek perkembangan siswanya seperti apa, dan di situ juga ada rumusan kompetensinya seperti apa. Nah, itu yang dirumuskan di dalam tujuan layanan bimbingan dan konseling ya. Jadi dari SKKPD tersebut beda dengan MAPEL. Kalau MAPEL ada kompetensi inti KI1 ya, KI1, KI2, ada keterampilan dasar KD ya. Tapi kalau kita dikembangkan dari SKKPD. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan, kadang guru BK bertanya, Bu, apakah bimbingan konseling itu ada silabus? Masih ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi untuk bimbingan konseling ini tidak ada silabus. Karena apa? Karena pada saat merumuskan tujuan itu dikembangkan dari SKKPD. Sedangkan silabus itu kan dikembangkan dari KI1, KI2 ya, dari keterampilan dasar ya, KI1, KI2 keterampilan dasar siswa dan seterusnya. Kalau bimbingan konseling dari SKKPD tadi. Ya, mohon maaf slide-nya menghilang. Operator, tolong ditampilkan lagi slide-nya. Saya tidak nampak, apakah di layar Bapak Ibu masih nampak slide-nya? Tidak ya? Ya, sambil operator mempersiapkan slide-nya, saya lanjutkan ya. Jadi itu tadi, kalau di dalam bimbingan konseling itu tidak ada silabus ya. Saya masih ada pertanyaan dari beberapa guru, apakah di bimbingan konseling itu ada silabus? Tidak ada, karena di dalam bimbingan konseling ini perumusan tujuannya adalah dari SKKPD, 10 tugas perkembangan siswa di SMP dan kalau di SMA itu ada 11 tugas perkembangan, yang mana itu dikembangkan dari teori psikologi perkembangan anak dan remaja ya, dikembangkan dari teori Harlock ya, maka diambil ada 10 dan 11 tugas perkembangan itu tadi. Ya. Next. Slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu rumusan kompetensi yang kita gunakan di dalam dalam merumuskan tujuan ya. Ini semuanya ada di panduan operasional pelaksanaan bimbingan konseling ya. Ada 10 ya kalau di SMP, mulai dari landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab sosial. Nanti di slide berikutnya bersambung ya. Nah, di sini ada tahap pengenalan, tahap akomodasi, tahap tindakan ya. Kalau tadi kan ada kognitif, afektif, dan psikomotor ya di MAPEL ya, C1, A1 dan P itu tindakan ya. Ini nanti yang akan kita masukkan di dalam tujuan ya. Kalau MAPEL itu kan materinya sudah given ya, sudah ditentukan dari sananya. Modul pun sudah ada. Tapi kalau pengembangan materi BK dan tujuannya itu dikembangkan dari rumusan kompetensi ini ya, dari tugas perkembangan siswa yang ada di POP. Ya, jadi misalnya landasan hidup religius, tahap pengenalannya mengenal arti dan tujuan ibadah. Lalu di tahap akomodasinya ini A1 sampai A5 tadi, berminat mempelajari arti dan tujuan setiap bentuk ibadah. Lalu di tahap tindakan melakukan berbagai kegiatan ibadah dengan kemauan sendiri. Ya, ini nanti yang kita ambil di dalam perumusan tujuan ya, dimasukkan ke situ. Contohnya saja, misalkan Bapak Ibu sudah melakukan need assessment. Ya, need assessment kan need assessment itu kita lakukan dengan menyebarkan angket non-tes ya, ataupun angket tes ya. Tapi kalau tes itu wewenang psikolog ya, contoh tes akademik, tes potensi akademik, tes IQ, tes bakat minat, itu kan wilayahnya psikolog. Tapi kalau bimbingan konseling, pada saat melakukan need assessment, kita sebarkan angket-angket non-tes ya, misalnya sosiometri, AUM, PTSDL, dan lain-lain ya. Contoh misalnya kita menyebarkan angket sosiometri. Setelah kita sebarkan, kita analisis. Di kelas 10A misalnya, di situ ditemukan ada siswa yang terisolir, tidak dipilih temannya sama sekali.
Atau di kelas 10A ini ternyata cenderung berkelompok. Ya, nanti di angket sosiometri itu akan nampak semuanya. Nah, setelah kita lakukan need assessment, ada permasalahan seperti itu, kira-kira langkah apa yang akan kita lakukan? Apakah kita berikan layanan konseling individu, atau bimbingan kelompok, atau layanan klasikal? Kita tulis di RPL-nya. Misalnya, kalau misalkan itu masalahnya memang satu kelas, ya, mereka cenderung berkelompok, berarti itu kan permasalahan di kelas. Berarti bisa kita susun rencananya nanti akan memberikan layanan klasikal atau bimbingan kelompok. Nah, di layanan klasikal kira-kira tema apa yang pas? Nanti kita ambil dari sini. Permasalahannya tadi kan tentang hubungan sosial ya. Ada siswa yang terisolir, ada siswa yang cenderung berkelompok, ada gap di kelas itu. Berarti materi apa yang akan kita gunakan? Kita kembangkan dari sini. Apakah tentang hidup religius, perilaku etis, emosi, intelektual, atau kesadaran tanggung jawab. Dan ada lagi slide berikutnya, next, tolong dibuka. Ini masih 5 ya. Next. Nah, ini yang lanjutannya, ada kesadaran gender, pengembangan pribadi, perilaku kewirausahaan, wawasan kesiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, berarti kalau permasalahannya tadi tentang hubungan sosial di kelas, berarti yang kita ambil adalah kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, di tujuannya nanti kita ambilkan dari sini, di tahap akomodasi, ini mempelajari norma-norma pergaulan dengan teman sebaya, menyadari keragaman latar belakang, bekerja sama dengan teman sebaya yang beragam. Ya. Ini bisa kita kembangkan dari 3 ini menjadi berbagai macam tema ya, atau tema atau materi-materi yang kita gunakan di dalam layanan klasikal. Ya. Jadi nanti kita kelompokkan permasalahannya itu masuk di kategori mana dari 10 tugas perkembangan. Ini SMP ada 10 ya. Kalau SMA ada 11 tambah 1 lagi tentang kesiapan karir atau menikah ya. Karena biasanya anak lulusan SMA, SMK itu ada yang kerja, ada yang studi lanjut, ada yang menikah ya. Jadi tugas perkembangannya di SMA ditambah 1. Next. Lalu ini cara menganalisis rumusan kompetensi. Ya. Kalau tadi kan tentang hubungan sebaya ya, tapi di sini yang diambil contoh misalnya tentang mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di 4.1 ya. Di situ tadi kan ada 10 ya. Kita ambil yang keempat ya, yaitu mempelajari cara-cara pengambilan keputusan. Nah, di sini kata kerjanya itu mempelajari ya. Mempelajari ini berarti kalau kita masukkan di tahap kognitif tadi C1 sampai C6 ya. Ini masuk apakah sudah HOTS atau masih low order thinking skill karena masih mempelajari ya. Berarti ini kan masuk di C1 ya, C1 C2 masih LOTS ya, mempelajari. Ini adalah kata kerjanya. Nah, lalu materinya, cara-cara pengambilan keputusan. Ini adalah materi yang kita kembangkan nanti. Ya. Lalu variabelnya adalah tingkat kompetensinya, mengevaluasi C5, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Ya. Lalu dimensi pengetahuannya adalah prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mencakup pengetahuan dalam hal keterampilan dan algoritmik, teknik dan metode, model dan struktur. Next. Jadi itu adalah cara menganalisis rumusan kompetensi. Lalu berikutnya IPK-nya ya, mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Nah, ini kata kerja operasionalnya, IPK pendukung. Jadi Bapak Ibu di sini kita tidak memaksakan diri agar bimbingan konseling itu sesuai dengan MAPEL ya. Tidak, karena tadi di awal sudah saya sebutkan ya bahwa bimbingan konseling sejak dulu itu memang sudah high order thinking skill karena sudah sampai di level siswa itu membuat keputusan, membuat sesuatu yang mengambil keputusan yang baru, membuat sesuatu yang baru gitu ya. Jadi ini hanya langkah-langkahnya untuk high order thinking skill itu seperti apa ya. Tentunya di dalam menyusun RPL juga itu nanti akan berpengaruh ya.
Contohnya di sini mengidentifikasi, menjelaskan, mengelompokkan. Ini adalah KKO IPK pendukungnya ya. Ini masih di C1, C2, C3. Lalu ini masih LOTS Bapak Ibu ya, LOTS. Lalu di sini C4-nya ini KKO IPK kuncinya ada di sini, menyimpulkan, dan di KKO IPK pengayaannya merancang ya. Jadi di C4, C5, C6 ini sudah high order thinking skill. Ini menurut taksonomi Bloom. Next. Ya, ini sama. Next. Berikutnya. Next. Ya, dalam Bapak Ibu menyusun indikatornya ya, itu dalam melakukan penilaian berpedoman pada indikator kunci. Ya, indikator kunci ini menjadi tolak ukur dalam mengukur ketercapaian kompetensi minimal siswa berdasarkan rumusan kompetensi. Lalu penilaian hasil ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pemahaman peserta didik terhadap indikator kunci yang telah diberikan. Next. Nah, di dalam Bapak Ibu menyusun RPL tadi kan disebutkan salah satunya di dalamnya harus ada model atau teknik ya. Di dalam model atau teknik di situ pasti ada sintak-sintaknya. Ya. Contoh kalau di sini bisa menggunakan experiential learning, Socratic method atau PBL problem based learning ya. Yang mana ini nanti semua dimasukkan di dalam tujuan. Next. Ini sepertinya ada penjelasan langkah-langkah experiential learning ini seperti apa ya. Jadi langkah experiential learning ini mulai dari ini Bapak Ibu sintak-sintaknya, concrete experience ya, reflective observasi, lalu apa namanya? Sintak-sintaknya di situ ada semua ya, abstrak konseptualisasi dan aktif eksperimentasi. Contohnya saja Bapak Ibu misalnya dalam layanan klasikal akan menggunakan experiential learning. Nah, bagaimana sintak-sintaknya di situ? Karena di experiential learning yang pertama adalah concrete experience ya. Jadi pengalaman nyata. Misalnya kita akan memberikan layanan klasikal tentang studi lanjut, kemana setelah SMP, kemana setelah SMA. Nah, di situ di tahap konkret experience-nya, ya, kita mengajak peserta didik untuk berbagi pengalaman, ya, konkret experience, pengalaman nyata yang pernah mereka alami, yang sedang dialami. Misalnya bisa kita tanya, anak-anak kira-kira nanti setelah SMA atau setelah SMP mau melanjutkan kemana? Nah, di situ pasti mereka akan akan menceritakan semua pengalamannya saat ini atau mungkin yang sudah pernah terlalui ya. Bisa jadi nanti jawabannya bermacam-macam. Ada yang masih bingung ya. Saya masih bingung Bu nanti setelah SMP mau melanjutkan kemana? Apa ke SMK, apa ke SMA? Ada yang bisa jadi antara keinginan orang tuanya dengan dia tidak sama. Ada yang masih bingung jurusan apa saja yang ada di sana. Nah, itu adalah experience, pengalaman-pengalaman mereka yang harus kita explore. Di situ kan ketemu permasalahannya, oh berarti si anak ini permasalahannya adalah dia masih bingung di SMA nanti mau melanjutkan kemana. Atau yang SMA juga masih bingung kira-kira setelah lulus dari SMA, kampus mana yang akan dituju, dia masih belum punya gambaran. Ya. Nah, lalu di tahap berikutnya, di refleksi observasi, kalau sudah ketemu permasalahan seperti itu, kita ajak mereka untuk refleksi observasi dengan cara observasi mengamati ya. Mengamati bisa dengan video, bisa juga kita langsung datang studi banding misalnya. Kalau tadi peserta didik masih bingung mau melanjutkan kemana, bisa kita ada studi banding langsung ke sekolah-sekolah agar mereka punya gambaran. Atau bisa juga kita mengadakan karir day, mengundang orang-orang yang sukses agar peserta ini punya gambaran. Kalau dia sukses, dia harus studi kemana. Ya, dari orang-orang sukses yang kita undang pasti mereka akan akan terinisiatif ya, berinisiasi. Kira-kira nanti misalnya yang diundang itu tokoh yang sudah sukses, pengusaha dan lain-lain. Oh, dia punya gambaran.
Ya, setelah SMA mungkin saya pengen jadi pengusaha, apa yang harus saya lakukan? Kadang anak sampai kampus pun itu masih belum tahu karirnya itu mau kemana, ya ada kan ya, sampai kuliah pun masih belum tahu nanti saya mau jadi apa, ikuti arus saja, ya yang penting melakukan yang terbaik, nanti jalan itu akan datang dengan sendirinya, ya. Sebenarnya kalau pemantapan karir sudah matang sejak SMP SMA ya, mereka sudah punya gambaran, ya itu mereka akan dapat dengan mudah ya mencapai impiannya ya. Kalau misalnya di SMP SMA sudah diundang orang-orang sukses, tokoh-tokoh sukses ya, pasti dia punya gambaran ya. Oh nanti enak ya kayaknya jadi pengusaha atau enak ya nanti jadi apa namanya dosen, guru BK dan lain-lain. Dia punya gambaran sehingga dia punya target setelah lulus saya harus jadi ini. Apa yang saya lakukan? Saya harus studi di mana? Kalau itu sudah mantap di SMP SMA, tentunya mereka sudah punya gambaran apa yang harus dilakukan, studi di mana, syarat apa saja yang harus dipenuhi ya. Jadi lewat reflektif observasi ini melihat bisa dengan tayangan-tayangan video, bisa dengan apa ya, dengan gambar ya, itu observasi pengamatan itu. Lalu berikutnya adalah abstrak konseptualisasi. Kalau dia sudah punya gambaran ya, maka dia akan punya abstrak konseptualisasi, bisa menggambarkan, oh kalau aku setelah SMP nanti pengen di SMK, ternyata di SMK itu seperti ini, jurusannya ada apa saja, ya. Lalu kalau misalnya di kampus ya, ada dia punya gambaran-gambaran di kampus ini seperti ini, syarat apa saja yang harus dilakukan, dia sudah punya gambaran. Setelah dia punya gambaran, lalu dia bisa aktif eksperimen, bisa aktif experimentation ini tindakan nyata ya. Berarti saya sudah mantap setelah SMP saya harus ambil saya akan ambil SMK apa, SMK A gitu atau saya harus lanjut di SMA A atau begitu juga yang di SMA SMK setelah lulus nanti saya akan kerja di sini misalnya atau saya akan kerja sambil kuliah. Saya kuliah di sini sudah tahu syaratnya apa saja yang harus dilakukan ya. Jadi mereka sudah punya gambaran. Ini contoh sintak-sintak yang bisa kita lakukan di dalam model-model experiential learning, salah satu contoh. Nah, untuk Socratic method dan problem based learning, waktunya tidak cukup Bapak Ibu ya kalau kita bahas semuanya. Next. Lalu berikutnya di dalam RPL yang kita susun itu ada penilaian ya, penilaian proses dan penilaian hasil ya. Jadi ada materi, langkah kegiatan, lalu di situ ada penilaian yang mana ini semua mengacu pada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Penilaian proses ini kita lakukan pada saat proses layanan ya, pada saat proses layanan seperti apa tingkah lakunya, perilakunya ya. Dan penilaian hasil ini dilakukan setelah layanan selesai ya, setelah dilakukan layanan. Kira-kira ada perubahan tidak setelah diberikan layanan klasikal? Atau ada perubahan tidak setelah dia diberikan layanan konseling individu? Yang tadinya suka terlambat, setelah diberikan layanan konseling individu dengan pendekatan tertentu, ada perubahan atau tidak? Penilaiannya ada di situ. Ya. Kalau MAPEL penilaiannya kan ada UTS, ada tes ya, UTS, UAS. Peserta didik dikatakan berhasil apabila dia sudah mencapai KKM, ada angka yang harus ditargetkan ya. Tapi kalau BK tidak bisa diangkakan, tapi bisa kita lihat dari perilakunya, bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara, home visit, kita kunjungan ke rumahnya, bagaimana perkembangan siswa tersebut ya. So, next. Nah, berikutnya RPL inspiratif ya. Next. RPL inspiratif. Kenapa tidak kita sebut RPL satu lembar, tapi RPL inspiratif ya? Karena pada umumnya RPL itu memang satu lembar, tapi ternyata setelah itu ada lampiran-lampirannya, karena tidak cukup sebenarnya ya. Makanya kalau kita sebut satu lembar masih kurang pas ya, di situ disebutkan RPL inspiratif ya. Dan ini mengikuti anjuran Mas Menteri bahwa guru itu jangan disibukkan dengan administrasi. Kan selama ini guru BK
atau guru-guru pada umumnya itu terlalu banyak administrasi ya, mulai dari PPG, sertifikasi dan lain-lain, semuanya butuh pemberkasan ya, sehingga tugas utama khawatirnya malah tidak tersentuh, sibuk dengan administrasi itu. Akhirnya RPL kita, RPLBK, RPP itu dikemas ya menjadi satu lembar ya agar lebih simpel ya, simpel dan detail ya, yang mana tujuannya di situ agar guru BK lebih paham ya, lebih praktis ya, tapi tidak lebih rumit ya, memiliki keajekan dan khas ya. Bimbingan konseling itu punya ciri khas tersendiri tentang RPLBK satu lembarnya. Yang mana di RPLBK itu Bapak Ibu komponen yang penting itu adalah ada identitas yang saya sebutkan di awal tadi ya. Di RPL kita itu menyebutkan tentang identitas, tujuan ya. Tujuannya tadi diambil dari SKKPD ya, lalu ada kegiatan dan ada penilaian. Jadi mau setengah lembar pun ya, satu lembar, yang penting komponen utama ini harus ada Bapak Ibu ya. Mulai dari identitas, tujuan, kegiatan, dan penilaian. Di dalamnya ada tema layanannya. Jadi tema yang kita ambil itu apa ya? Mengacu dari SKKPD, tugas perkembangan siswa tadi. Lalu tujuan layanan itu lebih operasional ya, turunan dari SKKPD, dan langkah kegiatannya dipertajam dan di dalamnya ada penilaian. Next. Ini komponen utama RPL ya, ada tujuan, materi, langkah kegiatan, sarana dan penilaian ya. Jadi ini komponen utamanya. Mau satu lembar, dua lembar, 4 lembar atau setengah lembar, yang penting komponen utama ini wajib ada Bapak Ibu ya. Tujuan, materi, langkah, sarana, penilaian. Kalau sekarang memang harus 1 lembar ya. Next. Dan RPLBK Inspiratif ini mengikuti surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Di permen itu menyebutkan ya bahwa ada 3 komponen utama, komponen penting yang harus ada di dalam RPL. Ada tujuannya, ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah itu kan sintak-sintak tadi yang saya sebutkan. Kalau Bapak Ibu misalkan menggunakan experiential learning, itu sintak-sintaknya mulai dari tahap awal, akhir, sampai penutup itu seperti apa, ditulis tulis singkat gitu saja ya. Lalu ada penilaiannya, ada penilaian proses dan penilaian hasil. Next. Ya, jadi penyusunannya itu mengikuti surat edaran Mendikbud ya nomor 14 tahun 2019, yang mana di situ ada tujuannya ya, tujuan ya, mengikuti tema topik, dan tujuan tadi diambil dari tugas perkembangan siswa ya. Lalu ada rumusan kompetensi, ya rumusan kompetensi diturunkan lagi ke internalisasi tujuan ya. Tujuan tadi kan dari SKKPD ada pengenalan, akomodasi tindakan ya, kognitif, afektif, dan psikomotor itu tadi. Lalu IPK, dan di situ ada tujuannya, ada materinya, ada sintak-sintaknya, dan di situ ada penilaian proses dan penilaian hasil. Next. Lalu di dalam RPL yang high order thinking skill ya itu ada 3 tadi ya, proses berpikir kritis kreatif, ada problem solving, dan ada pengambilan keputusan. Next. Ini high order thinking skill yang tadi sudah saya jelaskan ya. Prosesnya itu dari LOTS dulu ya, low order thinking skill ya, mulai dari mengingat, memahami, mengaplikasi ya, dan middle order thinking skill ya. LOTS, middle, baru ke HOTS ya. Kalau ini kan C1 tadi itu ya, C1 sampai C3. Kalau sudah C4 sampai C6 itu sudah HOTS ya, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Next. Lalu di dalam RPL yang kita susun tadi ada penilaian proses ya. Tujuan di penilaian proses ini untuk mengetahui sejauh mana pencapaian rumusan kegiatan yang telah dirumuskan dalam RPL ini diimplementasikan ya. Sehingga tersedia informasi tentang kualitas mutu layanan. Dilakukan pada saat proses bimbingan konseling. Kalau penilaian hasil itu dilakukan setelah layanan itu selesai. Tujuannya untuk mengetahui apakah sudah berhasil ya, apakah ada
untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi yang diberikan dalam materi bimbingan dan konseling. Lalu berikutnya proses penentuan tujuan. Nah, seperti ini kalau Bapak Ibu menyusun RPL, kan ada tabel-tabel seperti ini ya. Pada saat Bapak Ibu merumuskan tujuan ya, tujuan khusus di tahap pengenalan ya, di situ kan ada indikator pencapaian kompetensi ya, IPK-nya. Itu di tahap pengenalan mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, contohnya ini. Nah, IPK penunjangnya itu peserta didik dapat mengidentifikasi sekolah lanjutan yang ada di sekitarnya. Nah, berarti di sini kan mengidentifikasi, kalau kita lihat di tabel kata kerja operasional KKO tadi, identifikasi itu kan masih C1 ya, di tabel tadi kita analisis C1. Lalu tujuan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan berbagai jurusan yang ada di sekolah lanjutan. Ya, setelah mengidentifikasi dia dapat menjelaskan ya. Menjelaskan kalau kita analisis di taksonomi Bloom, berarti di situ masuk kognitif atau C tahap 2, kognitif level 2, C2 ya, menjelaskan. Lalu tujuan berikutnya peserta didik dapat menggolongkan jurusan ke dalam jenis sekolah ya, menggolongkan, mengelompokkan. Kita analisis lagi di tabel tadi, kalau mengelompokkan, menggolongkan itu berarti masuk di KKO-nya masuk kognitif level 3. Lalu berikutnya peserta didik dapat menganalisis keadaan diri, kompetensi dan minat diri untuk memilih sekolah lanjutan ini. Karena sudah menganalisis, ini sudah mulai hot, sudah high order thinking skill ya. Peserta didik sudah mulai menganalisis, ini masuk kognitif level 4, C4 ya. Jadi HOTS-nya nanti akan nampak di tujuan kita Bapak Ibu. Tujuan pada saat menulis di RPL itu akan nampak di situ. Ya, dan ini kan dikembangkan dari tadi itu SKKPD-nya tadi ya. Lalu IPK kuncinya memilih sekolah lanjutan sesuai dengan keadaan dirinya. Ya, dia sudah memilih ya, memilih itu di KKO-nya itu masuk C5. Lalu IPK pengayaannya peserta merencanakan alternatif pilihan karir masa depan ya, C6. Kira-kira mau melanjutkan kemana? Ya, dia sudah bisa merencanakan alternatif, sudah C6, kognitif level 6. Lalu di materinya sekolah lanjutan pilihanku. Nah, submateri layanannya berbagai sekolah lanjutan yang ada di Yunasi ini bisa kita ambil salah satu ya. Ini secara detail, tapi nanti pada saat menyusun RPL tidak perlu detail seperti ini. Ini saya tulis detail agar Bapak Ibu paham langkah-langkahnya dalam menyusun tujuan itu dikembangkan dari mana dan HOTS-nya akan nampak itu di mana. Next. Ini indikator tujuan khusus di tahap akomodasi ya. Kalau tadi kan kognitif, ini di tahap akomodasinya A1 sampai A5 tadi itu menyadari adanya risiko dari pengambilan keputusan ya. Peserta didik dapat meminati pilihan sekolah ya, meminati itu berarti masuk di A1. Peserta didik menyenangi pilihan sekolah lanjutan, menyukai ya karena sudah sesuai dengan pilihannya maka A2. Nah, IPT kuncinya meyakini pilihan sekolah lanjutan sesuai dengan keadaan diri. Lalu IPT pengayaannya sekolah lanjutan pilihanku mantap ya, itu materi layanannya. Tahap akomodasi, lalu tahap tindakan ya. P1 sampai P6 ya, P1, P2, P6. Tindakan ya, psikomotor ya. Tahap tindakan ini dia mulai mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan resiko yang mungkin terjadi ya. Jadi peserta didik mematuhi syarat-syarat yang harus dilakukan agar dapat masuk sekolah lanjutan ya. Jadi dia mulai kan sudah paham ya untuk di SMK itu syaratnya apa saja. Dia mulai mempersiapkan ya. Itu masuk di P1. Psikomotor tahap 1. Di IPK kuncinya peserta didik terampil memilih sekolah lanjutan yang sesuai dengan keadaan dirinya. Psikomotor level 2, P2 ya. Dan materi lainnya terampil memilih sekolah lanjutan yang sesuai dengan keadaan dirinya. Next. Ini tujuan umum ya, pada saat Bapak Ibu menyusun RPL nanti seperti ini ya, ditulis identitasnya, sekolahnya, semester berapa,
Nah, topik atau temanya ya, bingung memilih jurusan, bidang bimbingannya, bimbingan belajar ya. Ada 4 bidang bimbingan, pribadi, belajar, sosial, dan karir. Itu kita sesuaikan ya. Kalau tentang jurusan ya, memilih jurusan itu berarti masuk bidang belajar. Lalu di SKKPD-nya itu di masuk di SKKPD yang perkembangan peserta didik keempat ya, tentang kematangan intelektual. Tujuannya memilih sekolah lanjutan yang sesuai. Ini tadi dari POP tadi ya, kita analisis ya. Kalau misalnya materinya ini, maka tujuannya di perkembangan yang keempat, ini kan ada akomodasi, pengenalan, akomodasi, dan tindakan. Ini yang kita masukkan di tujuan ini. Di tahap pengenalannya memilih sekolah lanjutan yang sesuai ya. Ini kan di sini memilih keputusan ya, meyakini keputusan, melaksanakan keputusan ya. Lalu tahap akomodasinya meyakini pilihan sekolah lanjutan, dan tahap tindakannya terampil memilih sekolah lanjutan yang sesuai. Tekniknya adalah experiential learning ya. Jadi sekali lagi pada saat menentukan tujuan itu dikembangkan dari SKKPD yang ada di panduan operasional tadi, 10 dan 11 tugas perkembangan siswa ini yang kita masukkan di kolom tujuan ini. Next. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu, kecil-kecil ya, nanti ada di Word saja kita buka ya. Ini contoh RPL 1 lembar. Next. Ya. Berikutnya kita coba yang buka Word-nya saja ya, di Word yang contoh RPL 1 lembar. Nah, ini ya. Ini RPL 1 lembarnya, di situ Bapak Ibu tulis identitas sekolahnya ya. Lalu ini kan secara daring. Sebenarnya RPL yang membedakan itu nanti adalah di medianya Bapak Ibu ya. Kalau kita tatap muka itu medianya kan biasanya papan tulis, LCD, proyektor ya. Kalau kita menggunakan PowerPoint ya. Tapi pada saat daring nanti yang membedakan di situ adalah media yang digunakan ya. Jadi nanti ada di sini media yang digunakan nanti apa? Apakah mau menggunakan WhatsApp, mau menggunakan YouTube atau apa ya. Jadi yang membedakan nanti di situnya ya. Sebenarnya RPL-nya 1 lembar itu konsepnya sama, medianya nanti yang akan berbeda ya. Di situ ditulis topik bahasannya apa ya. Lalu aspek perkembangannya ini tadi disesuaikan dengan tugas perkembangan tadi ya. Lalu tujuannya di sini kan tahap pengenalan, akomodasi dan tindakan, mengenali kemampuan dan keinginan diri. Namun pada saat Bapak Ibu menulis kadang tidak dituliskan di situ ya, tahap pengenalan, akomodasi, tindakan itu kan tidak ditulis. Di sini saya tulis karena memang ini sekali lagi biar Bapak Ibu paham ya bahwa tujuan itu diambil dari SKKPD itu tadi ya. Nah, sintak-sintaknya nanti akan muncul di sini Bapak Ibu ya, di tahap-tahap ini. Ya. Nah, tujuan itu harus sinkron dengan penilaiannya, evaluasi proses dan hasilnya. Ya, coba kita buka evaluasi proses. Nah, di sini evaluasi hasilnya. Kan kita ada penilaian ya, penilaian itu evaluasi proses dan hasil. Ini adalah mengacu pada tujuan yang kita tulis, harus sinkron. Di tujuan dituliskan bahwa peserta didik tujuannya adalah peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai motivasi belajar ya. Jadi di tujuan yang di atas tadi juga harus ditulis ini. Jadi antara tujuan dengan yang dinilai itu harus seimbang. Jangan sampai di tujuan itu misalnya tentang pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi belajar, ternyata di sini yang dinilai malah bukan tentang pemahaman tentang motivasi belajar ya. Jadi harus sinkron antara tujuan dengan penilaian ya. Itu. Lalu di bawahnya sama sebenarnya ya, ini adalah contoh RPL 1 lembar. Ini menggunakan experiential learning, sintak-sintaknya nanti di sini dijelaskan ya. Ini penilaian hasilnya. Ya. Ini contoh-contohnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa
bisa buka sendiri, filenya saya bagikan. Jadi yang membedakan Bapak Ibu sekali lagi adalah di media yang digunakan. Ya, pada saat daring seperti ini tentunya Bapak Ibu harus kreatif ya, harus kreatif media apa yang akan digunakan. Di masa daring seperti ini Bapak Ibu juga tetap bisa menyebarkan need assessment ya. Bisa juga menggunakan Google Form ya. Kita masukkan angket-angket non-tes ya di Google Form. Kita bagikan linknya ke anak-anak. Kita minta mereka untuk mengisi ya. Seperti absen yang diedarkan panitia itu kan Google Form ya. Bisa kita masukkan di situ. Setelah mereka mengerjakan dikumpulkan lagi kita analisis ya. Atau misalnya bisa juga Bapak Ibu yang paling ringan saat ini yang sering digunakan kan WhatsApp gitu ya. Bapak Ibu bisa membagikan ini ya, membagikan angket-angket itu di WhatsApp ya. Kalau misalnya di Google Form kesulitan, ketik saja di Word ya, di Word lalu di-share di grup, anak-anak diminta untuk mengisi, lalu dikumpulkan lagi terus dianalisis ya. Jadi medianya nanti yang kita ditulis di situ. Apakah menggunakan media WhatsApp, ataukah menggunakan YouTube, Google Class, atau apa gitu ya. Misalkan Bapak Ibu ingin setelah menggunakan need assessment, ingin mengadakan layanan informasi tentang studi lanjut gitu ya. Bagaimana caranya? Bisa kita menggunakan WhatsApp juga bisa, materi kita unggah di WhatsApp, atau lewat Google Class misalnya, Bapak Ibu masukkan materi di Google Class ya, anak-anak bisa mendownload materi tentang studi lanjut, kira-kira di SMA seperti apa, SMK, MA seperti apa, di Google Class itu bisa ya. Atau misalnya Facebook, kalau Bapak Ibu saat ini yang sering digunakan Facebook, kita bisa menggunakan Facebook ini ya, kita masukkan anak-anak kita buat grup di Facebook ya, khusus untuk kelas 10A misalnya. Tergantung Bapak Ibu peserta didiknya ya, membawahi kelas berapa, kita masukkan di Facebook itu ya. Kita masukkan di situ anggotanya satu kelas, kita share materi di situ, misalnya layanan informasi tentang studi lanjut ya. Video-video kita tayangkan di situ ya. Kita janjian dengan anak-anak, kita buka bersama, lalu pertanyaannya lewat komentar ya. Seperti itu. Atau misalkan Bapak Ibu bisa juga menggunakan konseling individu dengan ini misalnya video call ya, itu kan bisa juga ya. Atau dengan Google Meet seperti ini juga bisa kita gunakan. Jadi di medianya nanti kita tuliskan media apa yang akan kita gunakan. Ya. Sepertinya waktunya sudah habis ya. Ya, kalau waktunya sudah habis, saya akhiri Bapak Ibu ya. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang RPL 1 lembar ya, RPL inspiratif, lalu bimbingan konseling yang high order thinking skill itu seperti apa. Ya, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.